Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali di materi pembelajaran matematika kelas 3. Kali ini kita masih akan membahas buku tematik tema yang kelima, namun dengan kompetensi dasar yang berbeda. Kali ini kita akan membahas KD 3.5 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjumlahkan dan mengurangkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Perhatikan contoh soal berikut ini. Pada soal penjumlahan pecahan nomor 1, daerah yang berwarna ungu itu nilainya berapa ya? Yang berwarna ungu yang diwarnai adalah 1 dari berapa bagian keseluruhannya? Seluruhnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai pecahannya adalah 1/4. Sedangkan untuk yang berwarna biru ada berapa? Ya, betul, ada 2. Berarti ada 2 dari keseluruhannya adalah 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka kalau dia dijumlahkan, kita salin dulu warnanya ya. Nah, setelah kita beri warna semuanya, berarti sekarang daerah yang diberi warna ada berapa ya? 1, 2, 3. Berarti yang diberi warna adalah 3 dari keseluruhannya ada 4 bagian. Atau kita tulis sebagai 3/4. Kalian bisa lihat di sini bahwa 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sedangkan untuk penyebutnya tidak berubah ya, tidak 4 ditambah 4 jadi 8, tapi tetap 4. Karena dia daerahnya dibagi hanya menjadi 4 bagian. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang kita masuk ke contoh soal penjumlahan yang kedua. Daerah yang berwarna hijau ini adalah 2 dari berapa bagian keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai pecahannya adalah 2/6. Sedangkan yang diberi warna pink ini adalah 1 dari keseluruhannya juga sama ya, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai pecahannya adalah 1/6. Maka kalau ia dijumlahkan, jadi seperti ini ya. Yang diberi warna semuanya berarti ada berapa sekarang? 1, 2, 3. Dari keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak berubah ya. Nah, sama seperti tadi. Untuk pembilang kita tinggal menjumlahkan pembilang dengan pembilang. 2 ditambah 1 jadi 3. Sedangkan penyebutnya tetap tidak berubah. 6 tidak ditambah dengan 6, tapi langsung ditulis saja sebagai penyebutnya 6. Bisa dipahami anak-anak? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pengurangan. Untuk soal yang nomor pertama, di sini yang diberi warna ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari keseluruhannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruhnya ada 6. Nah, dia dikurangi. Yang warna ungu ini yang sebanyak 3 ya, 3 dari 6 kita hilangkan. Tadi yang warna ungu ada sebanyak 3 dari 6. Nah, berarti tinggal yang tersisa warna apa ya? Yang tersisa betul tinggal warna pink. Sebanyak Nah, yang tersisa ini ya, tinggal ini di atas. Sebanyak 2 dari 6 bagian.
Betul, 2 dari 6 bagian. Sama seperti penjumlahan, yang kita hitung atau kita operasikan, entah itu dijumlahkan ataupun dikurangi, maka yang dihitung hanya pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. 5 dikurangi 3, tinggal 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, tadinya yang diberi warna ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4, dari keseluruhannya ada 4 bagian juga, artinya seluruh bagiannya diberi warna. Lalu kita kurangi dengan yang berwarna biru. Yang berwarna biru ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 dari 4 bagian. 3 dari 4 bagian dikurangi. Berarti yang tersisa yang mana ya? Ini biru sudah. Yang tersisa tinggal warna hijau. Warna hijaunya hanya yang diberi warna 1 bagian saja dari 4. Atau dapat kita tulis sebagai pecahan 1/4. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Miss Lisa membuat seloyang kue lalu memotongnya menjadi 8 bagian seperti pada gambar di samping. Jadi tadinya ada 1 loyang kue berbentuk lingkaran lalu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kemudian ia membagi kuenya itu kepada Ibu Sekar diberikan 2 potong. Ibu Ita diberikan 2 potong dan Bu Maria diberikan 1 potong. Di sini sudah diwarnai gambarnya. Untuk Bu Sekar 2 potong, Bu Ita 2 potong dan Bu Maria 1 potong. Nah, pertanyaannya, yang A, berapa potong kue yang diberikan? Dan yang B, berapa potong kue yang tersisa? Nyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, kita tadi lihat di gambar ini ya, sudah ada daerahnya. Kuenya tadi dianggap dalam bentuk lingkaran ini, dibagi jadi 8, sudah diberi warna. Nah, nanti kita hitung bagian yang diterima oleh Ibu Sekar itu berapa ya? Bu Sekar menerima 2, dari seluruhnya ada 8, berarti pecahannya yaitu 2/8. Begitu juga dengan kue yang diterima oleh Ibu Ita. Bu Ita menerima 2, dari seluruhnya ada 8. Berarti bagian yang diterima Bu Ita adalah 2/8. Sedangkan kue yang diberikan pada Bu Maria itu adalah 1 dari 8. Berarti 1/8. Kalian perlu ingat, kalau kuenya dipotong menjadi 8 bagian, berarti pecahannya selalu per 8. Gitu ya. Lalu yang A, kue yang diberikan seluruhnya. Jadi yang diberikan untuk Bu Sekar, Bu Ita, Bu Maria seluruhnya ada berapa? Berarti yang diberikan pada Bu Sekar tadi 2/8, pada Bu Ita 2/8, dan pada Bu Maria 1/8. Berarti keseluruhannya diberikan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 dari mana? Dari 2 ditambah 2 ditambah 1. Kalian ingat yang tadi ya, contoh soal sebelumnya, bahwa penjumlahan dan pengurangan pecahan yang dijumlahkan adalah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap tidak berubah. Nah, berarti kue yang diberikan seluruhnya adalah 5/8 bagian. Mudah ya? Nah, sekarang kita akan hitung berapakah kue yang tersisa. Kalau dari gambar kita bisa lihat yang tersisa itu yang tidak diberi warna, ada 1, 2, 3. Tapi kalau kita mau menuliskan bagaimana caranya kita mendapatkan 3/8,
Maka kita tulis dulu ya 3/8 sebelumnya. Kue yang tersisa itu dihitung dengan cara kuenya sebelumnya waktu utuh 1 loyang itu kan ada 8 potong ya. 8 potong dari 8 atau 1 loyang utuh. 8/8 itu nama lain dari 1. Lalu diberikan sebanyak 5/8. Berarti sisanya 8 dikurangi 5 per penyebutnya tetap 8. 8 kurangi 5, 3/8. Mudah bukan? Nah, sekarang coba kalian selesaikan permasalahan berikut ini. Misalkan ibu mau membuat 1 resep kue yang membutuhkan bahan-bahan yaitu sebagai berikut. 3/8 kg tepung terigu, 2/8 kg gula pasir, dan 3/8 kg telur. Berapakah jumlah berat dari ketiga bahan tersebut? Kamu boleh tuliskan jawabanmu di kolom komentar atau boleh juga kamu tuliskan di buku latihanmu. Lalu kamu coba tanyakan pada gurumu atau pada orang tuamu apakah hasil perhitunganmu sudah betul? Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Tetap semangat anak-anak, sampai jumpa lagi.